Pada video yang keempat ini kita akan membahas 8 saham lagi. Yang pertama ada ADI, APLN, DKH, Elsa sampai dengan Samudra ya. Samudra Indonesia atau SMDR. Langsung saja yang pertama ada ADI. Dia terkoreksi 5% lah di harga 232. ADI ini saham BUMN ya, Persero. ADI secara technical weekly dia kurang menarik ya. Kurang menarik, ada potensi lanjut turun. Kalau melihat dari MACD dan RSI-nya kurang oke. Namun yang perlu teman-teman pantau adalah di garis warna kuning, dia punya support di 228. Itu adalah harga atau garis yang tidak boleh ditembus oleh ADI. Saya sebagai seorang analis abal-abal hanya mendoakan teman-teman yang punya ADI, semoga dia nggak jebol 228. Karena kalau dia jebol 228 maka ada potensi dia ke 200 lagi, bahkan apesnya dia bisa ke 180-an lagi. Ini kan hal yang kurang baik ya, hal yang kurang baik. Maka semoga saja besok ketika dia turun ke 228 dia bisa mantul lagi. Semoga saja, itu harapan saya sebagai analis abal-abal. Namun kalau melihat dari technical daily-nya ADI, dia memang cukup beresiko ya teman-teman. Cukup beresiko. MACD dan RSI-nya pun rusak. Kurang oke kalau melihat seperti ini ya. Yang penting itu tadi garis yang sudah kita sebutkan di 228. Secara technical daily pun dia punya garis di 226. Jadi kesimpulannya 228 dan 226 adalah garis yang tidak boleh ditembus oleh ADI. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain beli, barangkali dia besok ada pantulan, silahkan ini beli di harga sekarang di 232 sampai 228 area beli. SL kalau dia jebol 226. TP-nya bebas 3% atau 5% itu silahkan, terserah kalian. Yang jelas kunci dari ADI adalah tidak boleh nembus 228 dan 226. Oke, lanjut ada APLN, dia netral saja di harga 91. APLN ya, APLN pun kurang menarik kalau kita lihat di sini, dia jebol, ada potensi jebol juga. MACD dan RSI-nya kurang menarik, dia hati-hati. Tidak boleh menembus 90 dan 89, itu support yang tidak boleh ditembus secara technical daily. APLN ya. Kalau melihat secara technical weekly dia pun punya garis di harga 90. Jadi untuk APLN pun kurang menarik ya, kurang menarik sama seperti ADI technicalnya. Ini kurang menarik. 90 garis warna kuning nggak boleh jebol ya. Kalau dia jebol 90 ini, kalau dia jebol 90 maka ada potensi 1 minggu atau 2 minggu ke depan dia turun lagi ke harga 80. Ingat, kalau jebol 90 ya, semoga aja mantul. Ini kayak gini guys chartnya. Lanjut yang ketiga ada DKH, dia terkoreksi, enggak, closing netral aja ini di harga 69 ya. Masih sideways aja ini nampaknya karena dia baru IPO, jadi teknikalnya pun belum sempurna. Yang jelas untuk DKH ini masih aman untuk koleksi-koleksi ya teman-teman. Yang mau ngoleksi DKH silahkan kalian bikin area beli yang agak jauh. 70 sampai 65 itu area belinya DKH. SL kalau dia closing di bawah 65, target TP-nya bebas, kalian boleh di 74 atau di 80 pun bebas. Yang jelas untuk DKH ini dia masih tektok saja ya. Harganya masih tektok, paling dia sideways di 70 sampai 68, nanti dia naik ke 74, 75 terus turun lagi gitu terus. Nah, ini manfaatkan buat kalian sebagai ATM mingguan ya, karena biasanya 1 minggu sekali dia digoreng. 1 minggu sekali, ini manfaatkan saja. Lumayan kok. Kalian misal beli di 70 sampai 67 atau 68, nanti TP di 75, itu kan lumayan 5 tick.
5 tik itu sekitar 5% sampai 7% ya kan. Lumayan, kalian boleh manfaatkan untuk cicil-cicil swing mingguan ya, 1 mingguan, karena setiap 1 minggu dia digoreng naik kok gitu. Boleh ini untuk DKH. Oke, lanjut ada Elsa, dia terkoreksi 2% di harga 494. Elsa, untuk Elsa secara teknikal daily dia wajib mantul pada minggu besok atau pada hari Senin atau Selasa besok ya. Wajib mantul dan nggak boleh menembus harga 490 sampai 488. Ini garis warna kuning dan oranye itu nggak boleh ditembus ya. 490 dan 488 itu nggak boleh ditembus. Jika kita melihat dari MACD dan RSI nya Elsa sebenarnya masih menarik sebenarnya, ya kan, masih menarik. Namun melihat dari weekly nya dia koreksi sehat aja ini. Semoga aja dia nggak lanjut turun ya, nggak lanjut jebol. Semoga aja, karena MACD dan RSI nya Elsa pun cukup menarik sebenarnya. Oke, pada minggu besok berarti Elsa wajib naik, wajib membuat candle hijau dan nggak boleh menembus 490 sampai 488. Itu garis yang tidak boleh ditembus oleh Elsa. Kalau yang belum punya gimana Om? Yang belum punya ya, kalau saya sendiri nggak menyarankan beli dulu ya. Ini arahan buat yang sudah punya saja. Buat yang sudah punya, ini garis kuning 490 dan 488 itu nggak boleh tembus ya. Pada minggu besok Elsa wajib hijau. Seperti itu saja untuk Elsa. Lanjut ada Vire. Dia terkoreksi 2,56% di harga 76. Vire ya. Vire itu gagal juga kemarin ya. Gagal menarik untuk Vire. Ya, dia chartnya masih sideways saja. Secara technical weekly sebenarnya sudah menarik ya. Sudah menarik dan sudah ada potensi juga. Cuma memang dia masih sideways aja ini. Boleh dimanfaatkan untuk cicil beli Vire kalau lagi sideways kayak gini boleh. Namun kalau melihat dari technical daily-nya dia cukup mengerikan ya. MACD dan RSI-nya pun kurang oke. Ya kan? Kurang oke. Hati-hati. 74 harga support yang tidak boleh ditembus oleh Vire. Apabila dia jebol 74, maka ada potensi dia ke 71 sampai 70. Nah, itu besok pantauan kalian ya. Yang udah punya barang Vire silahkan dipantau. Ini 74 nggak boleh jebol. Kalau jebol skip dulu, tunggu di 70-an. Kalau kok besok dia misal mantul, yaitu boleh dipantau kalian. Boleh dipantau kalau misal besok turun ke 74 terus nggak jebol ya, terus mantul gitu, itu boleh, kalian boleh cicil beli. Tapi kalau jebol harap di skip dulu ya. Untuk Vire kayak gitu. Lanjut ada Keras terkoreksi 4,50% di harga 212. Dan ini sesuai dengan analisa pada minggu kemarin ya. Ini udah sangat beresiko. Memang analisa kita itu sampai ke 250-an karena itu ada garis warna biru muda dan hit juga, dan sempat kena juga ke 250-an. Itu luar biasa. Ketika dia nyentuh resisten di biru muda ini, dia akhirnya nyundul doang terus jatuh lagi. Nah, kalau udah kayak gini kondisinya boleh di skip dulu, ada potensi lanjut koreksi lagi ke harga 200 sampai 190. Kalau jebol 190, ya udah lanjut ke 170-an lagi. Untuk Elsa buat yang sudah punya barang harap hati-hati, dia ada potensi lanjut koreksi ya kan, mengerikan. Di sini dia punya gap juga. Gap antara 180 sampai 200 itu gap. Ada potensi dia nutup gap terlebih dahulu. Buat teman-teman yang belum punya Keras, ini bukan saatnya untuk membeli. Tinggalkan dulu, skip, pergi, hilang, dan lupakan. Itu aja untuk Keras ya. Skip. Lanjut ada MTWI, dia menguat 0,87% di harga 232. MTWI juga luar biasa juga ini. Dia naiknya ngeri juga ya kan. Tuh dari 150 sampai 200.
Ini ngeri. Secara technical daily dia udah di pucuk ya, walaupun memang masih punya potensi lanjut naik, namun MACD dan RSI nya ini sudah ngeri-ngeri sedap. Harap dihindari dulu, dan benar juga secara technical weekly dia sudah seperti tiang bendera Azerbaijan ya, yang sangat tinggi itu. Harap dihindari. Ini udah membentuk candle hijau 3, udah mengerikan juga, naiknya gila-gilaan dari 150 sampai 200. Itu harap dihindari dulu untuk MTWI nya. MACD dan RSI MTWI pun kurang menarik ya, karena sudah seperti ini. Buat teman-teman yang belum punya barang boleh di skip terlebih dahulu, dan buat yang sudah punya barang silahkan pasang trailing stop, hati-hati ya. Perjalanan masih panjang, nanti awal tahun udah bisa tembus 1000. Bodoh amat mau sampai 1000 juga, makan tuh 1000. Oke, lanjut ada SMDR menguat 7,50% di harga 344. Untuk SMDR juga ini luar biasa ya. Saya terakhir mantau dia di harga 250-an, dan itu rekom terakhir kita SMDR di 250-an. Sekarang dia sudah terbang sampai 350-an. Itu luar biasa. Dan dia break garis MA 200-nya di harga 334. Dia break. Secara technical weekly dia masih menarik memang, namun ini harap berhati-hati. Dia nggak boleh turun lagi ya, nggak boleh turun. Kalau kok dia turun ya boleh di skip dulu. Ini secara technical weekly juga udah sangat-sangat tinggi, sudah beresiko juga. Walaupun memang dia masih punya target ya, target jauhnya itu bisa ke 370, namun itu target mingguan. Target mingguannya SMDR ke 370, dan bukan waktunya untuk membeli kalau kayak gini. Lebih baik kalian tunggu koreksi dulu, tunggu koreksinya di harga 320-an sampai 300 itu lebih aman, atau bahkan di bawah 300 ya, di 290-an itu lebih aman. Kalau kalian beli di 340 itu sudah sangat beresiko, walaupun memang dia masih punya target ke 270. Oh mohon maaf, 370 itu targetnya dari SMDR. Namun harganya kan udah tinggi nih ya, kalian mending mikir 2 kali lah. Jaga-jaga saja, jaga-jaga resiko. Potensi naiknya paling cuma 10%, potensi cut loss-nya bisa 20 sampai 30%. Itu kan resiko dan keuntungannya tidak sebanding ya. Enggak 1:2 itu ya. Harusnya resikonya 1, keuntungannya 2, kan harusnya gitu. Kalau kondisi belinya sekarang itu resiko dan keuntungannya sudah tidak sebanding. Walaupun misal kita cek Broksumnya, walaupun dari Broksum ini masih big akum ya, masih ada akumulasi dari ZP asing pula, AK pun masuk pula. ZP ini ya yang ngeri, dia punya barang banyak juga ZP. Walaupun seperti ini kondisinya tetap berbahaya, kecuali kalian beli pagi jual sore, itu kayak gitu nggak apa-apa. Kalau memang untuk swing sampai 2 hari 3 hari ini tidak disarankan ya. Seperti itu saja mungkin untuk SMDR, dan ini menjadi penutup video kita yang keempat. Sampai jumpa lagi nanti di video yang kelima ya. Bye bye semuanya, bye bye.